Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Ya semoga saja selalu kita diberikan yang namanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan yang paling penting, kesehatan kantongi. Nah jadikan tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru bergabung ya kan, baru tertengok kalian, baru muncul video ini di tempat kalian ya kan, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo ya kan, bukan apa-apa, karena sejatinya nantinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Bukan cuma ilmu aja, tapi ada keseruan-keseruan lain yang ada di channel ini. Nah, gimana? Tertarik nggak kalian? Yakin kalian nggak tertarik sama channel ini? Hai, kacau kali lah kalau kayak gitu ya kan. Nggak bakawan lah kita nih ya. Udah, langsung aja lah. Kalian gerakkan tangan kalian itu kan. Kalian pencet-pencet ya kan. Jangan kalian gerakkan tangan kalian itu ke arah yang nggak bermanfaat ya kan kawan. Bahaya itu nanti ku bilang. Jangan kalian panjang yang nggak bermanfaat itu ya. Kacau kali kita nanti. Nah, jadi kawan-kawan ngomong-ngomong tentang musim trek ya kan pada kebun sawit. Nah, jadi musim trek itu adalah masa di mana produksi buah itu menjadi turun drastis. Biasanya setelah panen tinggi, habis itu gawat lagi deh kan. Masuklah musim trek ya kan. Gampang kali lah pokoknya nandai musim trek itu kan. Udah kemarau ya kan. Pas musim kemarau itu kan panen kita tiba-tiba melonjak tinggi ya kan. Yang biasanya cuma dapat 5 ton tiba-tiba jadi 8 ton atau 10 ton. Nah, habis itu siap-siap lah kantong kalian ya kan, dijebol-jebol kan. Karena kalau udah masuk kayak gitu, apalagi musim kemarau yang berkepanjangan, udah pasti itu nantinya datang yang namanya musim trek pada kebun sawit ya kan kawan. Walaupun nggak bisa kita hindari sepenuhnya sebetulnya musim trek ini kan, tapi ada beberapa cara untuk kita yang namanya bisa sedikit mengoptimalkan berbagai kondisi saat musim trek itu datang ke kebun sawit milik kita. Jadi kalau kasarnya bisa dibilang ya kan, musim trek itu bisa diminimalkan agar hasilnya tetap stabil. Nah, berikut ini cara-cara efektif untuk menghindari atau mengurangi musim trek pada kebun sawit. Yang paling pertama itu kalian harus yang menjaga namanya ketersediaan air. Nah, jadi kalau musim kemarau panjang itu udah datang ya kan, jadi penyebab utamanya musim trek itu ya udah jelas ya kan, kekurangan air ya kan. Nah, langkah-langkah untuk menghindari musim trek yang pertama itu yang pastinya kalian buat parit keliling ya kan. Nah, parit cacing untuk menahan air hujan. Biar apa kayak gitu kan? Biar terkumpul airnya itu di kebun sawit. Itu karena aku bilang ada di videoku yang sebelum-sebelumnya itu. Kalian tonton lah nanti. Kalau sebetulnya air itu merupakan fungsi ataupun penyambung kehidupan pada kebun sawit ya kan, bukan pupuk ya. Pokoknya nanti ada kalian cari itu, kalian tonton aja lah. Kalau subscriber lama aku udah pada tahu nih, orang ini udah pinter-pinter orang ini ya kan weh. Nah, kemudian yang kedua yaitu gunakan mulsa pelepah sawit di sekitar pangkal pokok agar tanahnya itu menjadi lembab ya kan. Pokoknya mulsa sawit itu, pelepah sawit itu kalian tumpuk ya kan. Biar apa? Biar itu lembab, karena di bawah pelepah itu kan lembab ya kan. Jadi airnya itu ada kemungkinan tersimpan di situ ya kan kawan. Nah, kemudian kalau bisa ya kan, kalian buatkan kolam di kebun sawit milik kita itu. Maksudnya itu dibuatkan kolam itu bukan kolam ikan ya. Maksudnya itu dibuatkan kayak untuk genangan air itu. Biar apa? Biar nanti musim kemarau datang ya kan, kita juga yang untungnya kan. Bukan apa-apa. Sebetulnya kebun sawit ini sama kayak kita berbisnis ya kan. Cuman caranya itu lebih efektif. Bisa kita bilang kayak gitu ya kan. Nah, jadi kalau udah kalian buatkan kolam ya kan, kalian taruh airnya di situ. Nanti kalau musim kemarau datang bisalah kita siram-siram ya kan. Jadi nggak kering kali kebun sawit milik kita itu. Jadi bisa kita minimalkan yang namanya musim trek itu ya kan kawan. Nah, kemudian di cara yang kedua selain menjaga ketersediaan air yaitu pemupukan tepat waktu dan tepat sasaran. Maksudnya itu tepat waktu dan tepat sasaran apa ya? Kalau kira-kira waktunya udah masuk mupuk ya langsung lah kalian pupuk ya kan. Apalagi kalian tunggu-tunggu. Ibaratnya kalian udah dagang bisnis, udah habis dagangan kalian nggak mau kalian belanja lagi kan. Aduh, cemana lah kalian mau menghasilkan duit kayak gitu kan. Nah, gitu juga kebun sawit udah kosong-kosong buahnya langsung lah kita kasih pupuk. Apalagi mau kita tunggu-tunggu ya kan. Nah, selain tepat waktu yang namanya juga yang kedua itu tepat sasarannya. Jadi tepat sasarannya itu gimana? Kira-kira kebun sawitnya butuhnya itu di mana ya kan? Pupuknya itu butuh kekurangan unsur hara apa misalnya ya kan, kekurangan tadi buahnya ya kan. Nah, kasihlah pupuk ini, pupuk NPK. Pokoknya pandai-pandai kita lah mengatur-ngaturnya ya kan. Kalian tengok kebun sawit kalian butuhnya di mana, kalian kasihlah pupuk itu. Itulah yang namanya dia itu tepat sasaran. Ibaratnya selalu gue bilang ya kan, kalau kalian dikasih makan nggak tepat sasaran gimana? Kalian pertama pengen makan nasi goreng, tiba-tiba yang datang apa? Tiba-tiba yang datang es cendol. Kalian kelaparan disuruh minum yang kan nggak cocok ya kan weh. Makanya itu gue bilang harus tepat sasaran ya kan weh. Gimana, cocok kan? Kemudian langkah selanjutnya itu kita
kita harus bisa mengendalikan yang namanya hama dan penyakit ya kawan-kawan. Nah, jadi hama di kebun sawit kita itu seperti ulat kantong, kumbang ya kan, ataupun penyakit ganoderma lainnya bisa menurunkan yang namanya produksi buah sawit milik kita. Nah, jadi caranya gimana untuk mengatasi hal-hal tersebut? Jadi lakukan pengamatan rutin setiap 2 minggu sekali ya. Kalian tengok-tengok lah ya kan, mana ini kira-kira yang berbahaya ya kan. Ada nggak ulat kantongnya ya kan? Kalian tengok daunnya apa segala macam sekitaran pokok sawitnya, kalian cek-cek lah. Jadi kalian itu makanya kalau petani sawit itu jangan malas-malas kalian ke kebun sawit ya kan. Kalau udah sering kalian ke kebun sawit milik kalian itu pasti nyaman rasa kalian di kebun sawit itu. Enak kali, betul lah ya. Aku karena jauhnya rumahku. Kalau dekat rumahku sama kebun sawit, wih enak kali awak nengok di situ ya kan. Ah, semuanya lawak kerja di situ ya kan. Wih, pokoknya harus rutin lah. Kemudian yang kedua yaitu gunakan yang namanya metode biologis. Nah, seperti jamur ya kan, terus trichoderma ataupun pestisida secara nabati yang secara alamiah. Pokoknya itu kalian gunakan metode biologisnya itu secara optimal ya kan kawan. Nah, kemudian cara selanjutnya itu kita itu harus bisa yang namanya merawat tanah. Nah, jadi merawat tanah itu gimana? Tanah yang keras dan miskin bahan organik itu akan membuat akar sulit menyerap nutrisi. Jadi kalau tanahnya gembur, tanahnya bagus ya kan, itu dia lebih gampang lah itu menyerap nutrisi. Nah, jadi kalian harus perhatikan juga tanahnya ya kan. Nggak asal-asal aja kalian keras-keraskan tanah itu, nggak bisa juga ya kawan. Namanya kebun sawit ya kan, harus dirawat dah secara apa, kesayangan. Nah, kira-kira gimana sih cara memperbaiki tanah-tanah yang udah rusak itu kan? Yang pertama yaitu gunakan kompos tandan kosong, ataupun kalian gunakan yang namanya pupuk kandang, atau yang kalau memang mau lebih bagusnya itu pupuk cair yang secara organik ya kan kawan. Kemudian tanah itu nggak boleh sering kalian bakar-bakar atau dibersihkan secara total ya kan. Biarkan aja ada gulmanya sebagai penutup tanah alami. Nah, jadi gulmanya itu nggak semuanya kalian basmi ya. Pokoknya yang kira-kira rumput-rumput yang bisa menyimpan air itu kalian biarkan aja, nggak boleh kita bersihkan kebun sawit secara total itu ya. Bisa kita bilang nantinya itu jadinya rusak juga tanahnya kan. Nah, kemudian di cara selanjutnya itu harus kita pintar-pintar yang namanya memanajemen panen dan pemeliharaan secara rutin. Nah, jangan sampai kita biarkan buah matang itu terlalu lama di pohon, nanti jadinya banyak berondolannya ya, kita sendiri lah yang rugi kalau kayak gitu ya kan weh. Nah, kemudian pastikan tenaga kerjanya ataupun tukang-tukang panen kalian ataupun tukang-tukang langsir ataupun kalian sendiri yang panen ya kan cukup agar panennya itu nggak bisa ditunda ya kan. Jadi kalau kira-kira orangnya pas, gas sikat langsung panen ya kan, jangan lagi ditunda. Apalah mau ditunda-tunda ya kan, sampai tas sebulan kalian panen, hancur lah kalian ya kan. Pokoknya maksimalnya itu sekitar 15 hari udah maksimal kali lah itu ya kan kawan. Kemudian catat ya kan, kalian catat lah. Jadi setiap panen itu kalian catat tiap bulannya. Untuk apa? Untuk mendeteksi yang namanya tren awal musim trek ya kan. Jadi kalian tahu, oh berarti ini dapatnya segini, ini segini. Kalian catati, kalian punya data lah ibaratnya. Jadi itu sebagai rangkuman kalian sendiri ya kan kawan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu sebelum kita memasuki musim trek kan, jadi pas di awal-awal itu yang paling pertama itu kita itu harus yang namanya gunakan bibit dengan varietas yang unggul ya kan kawan. Biasanya kalau kita mau bibit-bibit unggul itu ya dari sumber terpercaya lah kayak PPKS ya kan ataupun Sokpindo ya kan. Bibit unggul juga biasanya lebih tahan tanaman terhadap stres tanaman, lebih tahan, dia juga tahan musim kemarau, itu lebih bagus lah, namanya juga udah unggulan ya kan kawan. Nah, nantinya bibit unggul itu juga lebih stabil dalam produktivitas hasilnya. Pokoknya nggak mudah bengkok juga lah dia ya kan, nggak buka yang namanya nggak mudah mogok lah hasilnya itu ya kan. Dia tetap stabil aja walaupun ibaratnya itu setelah melakukan kebun sawitnya melakukan yang namanya panen tinggi. Gimana? Kira-kira udah ngeh nggak kalian? Nah, kalau kayak gitu ada nggak yang mau kalian tanyakan lagi kayak mana bang, cara kayak gini kayak mana bang? Coba kalian tanya, ataupun ada kalian yang nggak paham dari perkataanku ini, coba langsung kalian tanyakan di kolom komentar ya kan kawan. Nah, nantinya bakalan kita diskusikan di kolom komentar. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya kawan-kawan semuanya. Dadah.